Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Natasha Bintang Nani dengan NIM 230401040042. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah filsafat kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Andri Franciscus Gultom MPhil. Jadi pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas artikel yang ditulis oleh Harriet Moiko yang berjudul Warga Negara Kompeten versus Oligarki yang ditulis pada 24 Januari 2024. Artikel ini membahas tentang pemilu 2024 yang dimana momen ini menentukan untuk bisa memilih secara bijaksana agar bisa keluar dari cengkraman oligarki. Lalu di sini kita akan membahas poin-poin pentingnya, yaitu pembahasan yang pertama yaitu apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten berdasarkan artikel tersebut. Di sini disebutkan bahwa warga negara kompeten yaitu terbentuk ketika warga sadar akan hak-haknya dan hak-hak sesamanya untuk dapat merumuskan dengan jelas dan memperjuangkan dengan mengorganisasikan diri. Jadi kita memiliki hak dan juga kewajiban sebagai warga yang kompeten. Seperti itu. Lalu di sini Tocqueville dalam Demokrasi di Amerika menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Dan beliau percaya bahwa masyarakat sipil yang dinamis sangat menentukan keberhasilan dari demokrasi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu tahun 2024. Dan jika ada kejanggalan mungkin bisa saya sebutkan ya. Jadi di situasi tahun 2024 ini sangat menegangkan ya menurut saya, karena banyak dari pendukung-pendukung paslon yang akhirnya membuat pecah belah bangsa Indonesia. Seperti karena yang di awal yang soal umur wakil presiden yang dibatasi, yang awalnya dibatasi minimal 40 tahun, tapi di paslon 2 wakil presidennya belum memenuhi belum sampai 40 tahun. Tapi saat ada yang mengajukan pada MK memutuskan bahwa itu diperbolehkan. Mungkin dari situ yang membuat banyak orang yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju, seperti pro kontra, yang membuat dimana banyak orang yang berspekulasi kalau itu adalah seperti politik dinasti, seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Di sini sudah tertulis di artikelnya, yaitu agar demokrasi berkembang, masyarakat sipil harus memperjuangkan 3 hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu supremasi hukum dan peradilan yang independen. Maksudnya yaitu kerangka hukum yang kuat dan peradilan yang tidak memihak, membantu melindungi hak-hak individu dan mencegah penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Lalu, yang kedua, pentingnya pendidikan agar warga negara terinformasi dan tercerahkan. Pendidikan itu harus mendorong pemikiran kritis, kebijakan kewarganegaraan, dan rasa tanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah pentingnya asosiasi sipil dan lembaga perantara, seperti lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi keagamaan agar berkontribusi pada kohesi sosial dan berperan sebagai penyimbang untuk mencegah pemutusan kuasa. Nah, warga negara harus terlibat dalam komunitas lokal, asosiasi, dan juga organisasi sipil. Lalu pembahasan yang keempat adalah mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik. Mengapa? Karena warga negara yang kompeten memiliki peran yang sangat penting dalam konteks sebuah republik. Karena mereka adalah elemen dasar dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Lalu, ini adalah beberapa alasan penting mengapa warga negara itu yang kompeten itu sangat penting. Yang pertama yaitu partisipasi dalam proses demokrasi, yaitu kita wajib memanfaatkan hak suara kita untuk pemilihan umum, untuk memilih pemimpin yang bijak.
Lalu yang kedua yaitu pemahaman terhadap kebijakan publik. Dengan cara memiliki pengetahuan tentang kebijakan publik, isu-isu politik, dan juga masalah-masalah sosial yang relevan, itu akan menjadikan kita warga negara yang kompeten. Lalu yang ketiga yaitu dengan menghormati hukum dan institusi. Dengan kita memahami aturan-aturan yang berlaku, menghormati kebebasan dan hak asasi manusia, serta menghargai peran lembaga demokrasi seperti parlemen, pemerintahan, dan juga sistem peradilan. Lalu yang terakhir adalah partisipasi dalam pembangunan negara, seperti keaktifan kita dalam terlibat upaya membangun negara, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Lalu pembahasan yang terakhir, nomor 5, yaitu bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten. Di artikelnya ada juga contohnya, sudah disebutkan, seperti saat pemilu kita harus menghindari membuat keputusan berdasarkan emosi atau isu sara. Perlu kritis terhadap calon yang memiliki rekam jejak memecah belah menggunakan isu sara. Jadi kita juga harus memilih dengan hati kita, tidak dengan cara ikut-ikut, dengan kita mendengarkan isu-isu yang sebenarnya kita nggak tahu itu tuh datanya benar atau tidak. Lalu yang kedua, gunakan hak suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Dengan memilih calon yang terbukti telah memberikan kontribusi positif dan membawa perubahan yang baik bagi Indonesia. Lalu yang ketiga, pertimbangkan kualitas calon dari sisi integritas, ketegasan, kematangan emosi, dan kemampuan dalam mengelola krisis. Lalu yang terakhir, kita juga harus memperhatikan bagaimana calon berinteraksi dengan masyarakat dan reaksinya terhadap kritik. Jadi kita juga harus melihat, sebelum kita memilih, kita harus melihat seperti apa sih calon-calon pemimpin kita untuk masa depan bangsa Indonesia yang harus maju seperti itu. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, dan artikelnya saya juga akan kasih linknya di description. So, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Kalau begitu, jangan lupa like, comment, and subscribe. So, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.